Aduh, Kirain lagi serem-serem gini kan. kaget gue deh. Oke apa? Gue nggak apa-apa. Itu nggak Nggak apa-apa. apa ya? Tenang. Oke, Oke, lanjut. Terus kita nih ngapain? Ngapain? Ini ada ginian, mau bikin apa, mau gila kayak konten dia. Makan sendal kan, kayak sekarang kita makan bunga. Itu konten gak ada yang beneran dikit. Nggak ada yang bener. Motivasinya apa gitu? Biar kuat. Dan kuat. 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 Oh, di sini Kuat. ada Apa? vitamin-vitamin Kuat. tersedia ya. Terus ini sekarang kita makan bunga berani? Berani dong. Emang Nah, bisa? berani Boleh nggak banget. sih makan? Ini apa sih? Tahu gue. Ini apa, Din? Ini sajen. 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 Kita mau makan sajen, guys. Kita makan sajen. Makan sajen. Gue demen Kita banget. review sajen. Iya. Seru nih kayaknya Gila, kontennya. gila. Gue demen banget makan yang kayak gini. Berani. Berani. Tapi stop dulu. Sebelum makan sajen, gue pengen nanya dulu, sajen itu emang apa? Kayak sajen. Kayaknya ada yang tahu nggak? Apa? Gue tahu Apa? sajen. Gue nggak tahu arti secara umum, tapi yang gue Iya. tahu sajen itu sajen yang kayak persembahan gitu. Misalkan kalau di kampung gue tuh kayak ini ada nih naruh sajen di pohon ini atau di air terjun ini. Nah katanya sih biar penunggu ini makan serat-seratnya dari makanan ini. Jadi memberikan makan kepada roh-roh ya. Nah, kayak gitu. Iya sih, gue juga yang dari gue baca-baca, sajen itu juga ya sama kayak kata namanya sajen, sajian, itu kan sama aja. Sesuatu yang dipersembahkan. Kalau dulu itu kan kepercayaannya, jadi memberi makan kepada roh-roh atau dewa seperti itu. Tapi ke zaman yang sekarang lebih ke orang kan udah beragama nih, kita kan udah beragama, jadi mungkin lebih ke memberikan makan kepada alam agar kita menyatu dengan alam seperti itu. Jadi ngomong-ngomong soal sajen, gue pengen nanya nih, kalau kalian punya cerita-cerita tentang sajen gak sih yang pernah kalian alamin? Kalau gue sih sebenarnya pernah dulu dua kali mah. Gila, di mana? Jadi yang lebih parahnya tuh di Bali. Oh iya. Nah, nggak tahu sih. Mungkin karena di Bali itu masih Khas masih banget sama saji ya. sajian. Bukan cuma di tempat-tempat ibadah, tapi di hampir di setiap rumahnya masih menghargai ya. Jadi waktu itu gue liburan sama teman-teman gue ke Bali. Terus Nah, jadi gue di sana di penginapan, jadi bukan hotel, penginapan. Cuman menyerupai kayak hotel gitu kan ini. Kayak Resort, villa. Homestay. bukan homestay, dia lebih kayak Hostel. Pokoknya dia ada tingkat 5 gitu lah. Oke, tingkat Cuman 5. berbentuk kayak rumah gitu. Hmm. Nah, gue nginep situ. Wisma, kayak Wisma. Wisma. Nah, Wisma. Nah, situ gue nginep situ. Nah, sebelum gue nginep tuh dikasih arahan sama orang-orang penjaga Wisma itu kalau nanti kalau ada sajen jangan diapa-apain ya. Maksudnya jangan ditendang, jangan biarin aja nggak apa-apa. Dan jangan dilangkain. Nah, namanya kan gue disuruh liburan banyak kan teman-teman sekelas gue Rame-rame ya. rame-rame. Nah, ada nih satu temen gue mana orang goblok banget, batu banget. Dia mah ngasal nyablak. Dia tuh entah dia sengaja apa enggak nendang, ketendang gitu. Dia Ketendang. bilang sih ketendang, cuman gue rasa dia nendang. Orang kelihatan jelas tuh dia nendang. Ada rasa untuk menantangin Iya, gitu ya. nantangin dari awal dia ngomong tuh. Oke lah. Oh dia nendang juga. Mungkin dia penasaran kali, entah penasaran apa emang dia jahil. Nendang bro, nggak tahu ya. Sudah itu gue pada tidur. Nggak lama kan gue situ nyampe jam malam tuh jam 10 sampai Bali. Malam set tidur semua di balik pada ke kamar masing-masing. Nah habis itu nggak lama bercanda-canda, cuman kok auranya beda. auranya beda. Mungkin Ada aura kasih. beda lagi auranya. Auranya gimana? Jadi lebih mencengkang gitu ya? Kayak lebih kepikiran gitu karena dia nendang gitu. Karena kan di awal si orang ini ngomong jangan ditendang, mungkin gue mikir pikiran gue kesana gitu. Setelah itu sih gue biasa aja, cuman nggak lama ya besoknya. Nah pas orang-orang kelar abis apa sih kemarin kan abis jalan-jalan ke Tanah Lot gitu, anak balik capek pada tidur. Nah anak-anak perempuan tuh pada ngejerit, katanya ada kesurupan. Kirain Nah, maling. di kamar itu kesurupan Semua. satu orang dulu. Nah mungkin di situ. Nah habis itu kan situ ada isinya 4 orang, cuman yang kesurupan itu akhirnya 2 orang di situ. Entah ini ngikut apa emang nyamber nggak tahu. Itu perempuannya berempat satu kamar. Satu kamar itu. Nah yang gue bingung
padahal kan yang iseng bukan dia, apa emang dia pikirannya kosong pakai kesurupan apa gimana? Nggak tahu sih, nggak ada yang tahu kan. Nah, terus itu gue nggak tahu sih sembuhnya gimana, karena kan yang nanganin gurunya langsung dibawa. Jadi anak-anak nggak boleh nonton. Nah situ kayak mistis gue. Mungkin gue berpikir gue jangan, maksudnya main-main sama kayak gini lah, maksudnya mungkin emang sih percaya nggak percaya nggak ada yang tahu kan, namanya orang zaman dulu, kepercayaan dulu kan alot gitu maksudnya. Sebenarnya kan kalau kepercayaan sajian ini kan ada di banyak banget ya di negara Indonesia ini, kayak di Bali, di Jawa, dimanapun itu banyak banget. Walaupun ya balik lagi, kalau zaman dulu kita percaya ada roh, zaman sekarang lebih modern, orang percaya bahwa setiap sajian ini juga sebenarnya ada maknanya loh. Maknanya itu bukan selalu yang negatif berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu, bikin kesurupan atau kita melanggar budaya atau apa. Ya namanya budaya kita harus hormatin, tapi sebenarnya mereka melakukan ini juga ada maknanya. Kayak misalkan nih kopi hitam, kenapa selalu ada kopi hitam di sajian-sajian kayak gitu? Biasanya kan sama aja kayak orang Indonesia biasa ngumpul, pasti dikasih minuman, jamuan, entah itu teh atau kopi. Kenapa itu ada kopi hitam atau air mawar sama bunga? Itu karena melambangkan harum, melambangkan ke alam. Pisang di salah satu agama Hindu juga kan itu melambangkan buah yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena dia mitosnya nih ya, pohon pisang nggak akan pernah mati kalau belum berbuah. Jadi mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu selama hidup. Sebenarnya balik lagi sih, sajian-sajian ini tergantung gimana kita bawanya. Cuman kita harus tetap menghargai setiap budaya sih. Terus gimana nih, kalau udah ngomongin sajian ini apa kita langsung makan aja? Langsung makan aja, tuh tadi boleh nggak sih makan yang ini? Tapi gue pengen banget. Kalau lu sih boleh. Ini memang kita sajikan buat lu deh kayaknya. Karena kan ada yang pernah makan bunga gitu. Iya, bunga kan itu juga ada di beberapa daerah dijadiin kayak sayur. Ada juga jenis-jenis bunga yang boleh dimakan. Cuma tergantung sih kalau sajiannya. Penyajiannya sih nggak gini kan. Iya, tapi ini kan memang dipersembahkan bukan untuk kita ya, untuk alam atau untuk roh-roh. Tapi ada juga loh sajian yang memang dibuat untuk manusia, tahu nggak? Apa tuh? Nggak tahu. Itu namanya sajian apa nih? Nggak tahu juga nih. Itu namanya sajian bacakan. Biar gampang ngebayanginnya, mending langsung dimasukin aja gimana deh. Boleh. Masukin aja yuk, capcus. Kling. Gimana? Kling. Nah, udah tersedia nih tumpeng bacakannya. Yeay. Langsung aja dibagiin, kita makan-makan. Ayo kita makan. Sambil makan sambil cerita. Oh ya, cerita horor ya. Dulu Din, dari mana tuh? Kan kita barengan ya cerita horor ini Den. Jadi tuh pas kita lagi di Jogja, kita kan liburan berenam sama teman-teman gue sama Indri juga. Kita tuh nginep di homestay. Ya? Kita nginep di homestay selama 5 hari. Lama juga. Kan kita mau have fun gitu kan. Anjay, have fun guys. Ya udah tuh. Nah ternyata pas setelah 5 hari kita nginep di homestay itu gak bisa diperpanjang kan, karena kita masih tetap mau liburan nih di Jogja, masih mau manjangin liburan. Pas gak bisa diperpanjang, ya udahlah akhirnya kita minta ke dia cari homestay lain yang ada gitu yang tersedia. Tapi nggak bisa besok. Nggak bisa besok. Akhirnya ya udah kita pergilah pakai mobil ke Dieng. Satu hari sama ke Borobudur, karena teman kita ada yang nggak pernah ke Borobudur. Siapa itu? Ada namanya si Jeledi. disebut. Jadi kita seharian tuh kan. Seharian tuh nggak mandi kan. Nah habis itu baru deh malamnya setelah kita jalan-jalan tuh ke Dieng, Borobudur, baru lagi orang homestay itu telepon katanya dia dapetin homestay lain buat kita. Nah gimana tuh di homestay itu? Nah di homestay yang kita baru pindah itu, jadi tempatnya itu kita juga sama sebenarnya, sistemnya satu rumah itu cuman kita. Cuman kita nggak sesuai ekspektasi, jadi yang homestaynya itu kayak ruko. Di lantai pertama itu yang jual oleh-oleh. Gua dulunya kasih tahu itu di jalan. Itu gua kaget banget deh. Iya di jalan Cokro, di jalan Cokro kan. Terus itu ya Cokro dekat, nggak jauh dari Tugu Jogja. Ya dekat situ lah. Tapi ya gitu deh. Tapi kita nggak mau kasih tahu persisnya. Iya.